Aksa, aku bisa menjelaskan semuanya. Ini hanya salah paham. Mona berusaha mendekati Aksa dan meraih tangan pria itu, tapi tentu saja ditepis dengan kasar oleh Aksa. Tak akan sudi dia sentuh oleh wanita murahan itu. Tapi salah dia sendiri. Bukankah sudah memutuskan Mona? Mengapa tiba-tiba dia datang ke apartemen wanita itu? Bukan salah Mona kalau saat ini dia bergumul dengan pria lain. Tidak salah aku melepas kamu, Mona. Dan malam ini mataku benar-benar dibuka lebar-lebar. Karena kamu sudah berani bermain cinta di tempat yang aku belikan. Mulai detik ini tinggalkan tempat ini. Aksa berbalik badan dan bersiap untuk pergi. Aksa, aku mohon jangan usir aku. Aku minta maaf. Aku janji gak akan berbuat seperti ini lagi. Dengan tangisnya Mona sontak berlutut dan memeluk kaki Aksa hingga pria itu tak bisa berjalan. Pria yang tadinya bergulat panas dengan Mona tak ambil pusing. Dia segera memakai baju dan bergegas melesat pergi. Robby, Robby, teriak Mona saat melihat kekasihnya pergi tanpa rasa tanggung jawab. Dasar sialan, maki wanita itu kesal. Dalam hati dia berjanji tak akan lagi mau dijadikan sapi perah oleh Robby. Jangan berteriak, keputusan aku gak akan bisa diganggu-gugat lagi. Aku beri waktu 1 minggu. Jika kamu tak juga pergi, akan aku usir secara kejam. Aksa menepis kaki dan membuat Mona jatuh terduduk dengan kasar. Wanita itu menangis pilu, membayangkan bagaimana nasibnya selanjutnya apalah dia tanpa bantuan Aksa. Sementara Aksa bergegas meninggalkan apartemen itu dan dia semakin kesal. Sudah hasrat belum juga mendapatkan pelampiasan, malah memergoki Mona tengah bergumul dengan pria lain. Tak henti-hentinya Aksa memaki Mona dalam hati. Menyesal dia dulu pernah berbagi ranjang dengannya. Naura berkali-kali membolak-balikkan tubuhnya. Dia cemas memikirkan sang suami yang pergi dengan keadaan marah. Wanita itu berulang kali melihat jam digital dan saat ini sudah jam 11 malam. Kamu di mana, Mas? Kenapa belum pulang juga? Apa kamu benar-benar sedang bersama wanita lain saat ini? Gumam Naura dalam hati. Ada rasa sesak dan pedih saat membayangkan sang suami tengah memadu cinta dengan wanita lain. Ceklek, terdengar suara pintu terbuka dan membuat Naura mengembuskan napas lega. Dia berpura-pura tidur, seperti biasa dia tidur di sofa. Dan dia dapat merasakan pergerakan Aksa yang tengah menghampiri dirinya. Naura merasakan keningnya dielus oleh tangan Aksa, terasa lembut dan hangat. Sungguh Naura ingin sekali membuka mata dan memeluk tubuh sang suami. Tapi dia berusaha untuk menahannya. Kamu sudah tidur, Ra? Suara lirih Aksa kembali terdengar. Cup, apa ini? Kenapa keningku hangat dan basah? Apa Mas Aksa menciumku? Nafasnya bahkan begitu dekat dan aroma maskulin serata membuat Naura tak bisa bernafas. Ra, bangun dong Ra. Tolong aku, rasanya sudah di ujung tanduk ini. Aku nggak bisa melakukan itu jika bukan dengan kamu. Aksa mulai mengecup bibir Naura. Hanya kecupan ringan, tapi bisa membuat tubuh Naura bak disangat listrik ribuan watt. Mas, lirih Naura, dan dia pura-pura kaget saat tahu sang suami sudah begitu dekat dengan depan wajahnya. Aksa melepaskan ciumannya dan mengusap bibir semanis madu itu dari sisa saliva akibat kecupannya. Kamu sudah bangun, aku rindu Ra. Aksa langsung saja menyerang bibir Naura, melumat tanpa permisi, membuat wanita itu gelagapan dan tidak bisa menghindar. Naura hanya melongo dan membuat Aksa tentu saja senang. Dia segera memasukkan lidahnya ke dalam mulut Naura. Pria itu membelit lidah dan sesekali menggigit bibir Naura. Au Mas, kenapa digigit? Apa kamu lapar? Sergah Naura sembari mengusap bibirnya yang sakit. Grep, Aksa segera saja menggendong Naura ala bridal style dan menjatuhkan ke atas ranjang. Kali ini dia tak akan mundur dan mengalah. Perkara nanti akan bagaimana jika Naura hamil, itu tak lagi dia pikirkan. Yang penting malam ini dia bisa menyalurkan hasratnya. Tanpa banyak bicara, Aksa segera melepaskan pakaiannya semua tanpa sisa. Dan Naura bisa melihat dengan jelas bagaimana gagah dan perkasa adik kecil sang suami. Naura segera bersimut mundur. Mau apa Mas? Tanya Naura. Dan wanita itu berpikir jika dia tak akan selamat malam ini. Wajah Aksa saja sudah memerah menahan gairah. Tentu saja mau kamu sayang, malam ini kamu tak akan kulepaskan. Aksa kembali mengungkung tubuh mungil Naura dan kembali melumat bibirnya. Sembari tangannya yang menganggur melepaskan pakaian sang istri satu persatu. Hingga wanita itu sama-sama polos seperti dirinya. Bak bayi besar yang tengah kelaparan.
Aksa segera saja menyesap salah satu bukit kenyal sang istri dengan rakus. Karuan saja Naura berdesak karena rasa nikmat dan geli yang bersamanya. Tangan kanan Aksa turun ke bawah dan menjelajah ke arah area favoritnya dan merasa jika lembab itu sudah basah. Bahkan kamu sudah basah sayang, bisa aku mulai ya? Bisik Aksa sensual. Dia menggigit telinga sang istri dengan gemas. Tanpa aba-aba dia segera memasuki area bawah sang istri dan membuat wanita di bawahnya memekik kecil. Sembari tangannya menyengkram punggung Aksa. Pria yang sudah digulung hasrat itu segera memulai petualangannya malam ini. Ini adalah kali kedua dia menyentuh sang istri dan dia berusaha selembut mungkin. Tak mau membuat sang istri merasa tak nyaman atau malah kesakitan, Aksa terus saja menghentak pinggulnya dengan tempo pelan hingga akhirnya berubah cepat. Keduanya saling berlomba untuk sampai di puncak nirwana. Desahan bersautan mengisi keheningan malam ini, dan ruangan yang dilengkapi dengan pendingin ruangan bahkan tak bisa membuat mereka sejuk. Tapi peluh justru membanjiri tubuh mereka akibat dari kerja keras malam ini. Hingga akhirnya mereka sampai juga di puncak kepuasan dan puncak keindahan cinta. Keduanya sama-sama melebur menjadi satu. Dan tanpa sadar penyatuan itu membuat perasaan mereka menjadi saling memiliki satu sama lain. Dan mereka sama-sama candu dengan pasangan masing-masing. Makasih sayang, ucap Aksa setelah mereka sampai di puncak nirwana. Sama-sama mas, lirih Naura. Dengan nafas yang masih tersenggal-senggal, sisa dari pernyataan panas tadi, Aksa segera melepaskan penyatuannya dan berguling di samping tubuh Naura. Lengannya yang berpeluh tampak melingkari pinggang ramping sang istri dengan posesif. Keduanya saling diam, berusaha merasakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada hati keduanya. Aksa tentu saja merasa kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata saat bisa kembali mencicipi madu sang istri yang begitu lengit dan menggigit. Mungkin mulai detik ini, Aksa akan jadi candu akan aroma vanila lembut dari tubuh sang istri. Kita mandi ya, lalu istirahat. Nanti malam saat terjaga, aku akan minta lagi. Aksa terkekeh geli, dan dia segera menggendong tubuh sang istri ala birthday style. Keduanya tak malu-malu lagi walau dalam keadaan sama-sama polos. Setelah mandi, keduanya segera naik ke atas ranjang dan tidur dengan berpelukan. Matahari pagi bahkan sudah mulai naik dan menghangatkan bumi. Tapi pasangan muda yang tengah asik di mabuk cinta bahkan belum juga turun. Ma, anak-anak belum bangun? Tanya Winata dengan heran. Padahal mereka sudah pulang dari jogging tapi Naura dan Aksa belum tampak batang hidungnya. Mata pria itu mengawasi lantai atas yang tak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Belum pa, biar saja mumpung Aksa lagi libur. Mungkin mereka baru lembur semalam. Alina mengulum senyum. Dia juga pernah muda dan tahu bagaimana jiwa pasangan muda yang baru saja menapaki jenjang pernikahan. Lembur apa ma? Bukankah Aksa libur? Winata yang tengah membawa surat kabar di ruang keluarga mengeritkan dahinya heran. Dia menatap sang istri yang malah senyum-senyum sendiri. Papa ini tambah tua bukannya bertambah pintar, apalagi kalau bukan lembur buat cucu untuk kita. Alina merengut. Hahaha. Winata tergelak saat mendengar jawaban yang baru saja keluar dari mulut sang istri. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Mama, mereka baru beberapa hari menikah. Tentu saja masih merasakan manisnya cinta. Iya pak, makanya biar saja mereka bangun siang atau sore. Dimaklumi saja, bukankah kita pernah muda juga? Alina mencepik. Iya ma, sudah lama papa nggak bercocok tanam ya ma. Winata menoleh genit. Lama apa sih pak? Baru kemarin malam papa minta, bahkan nambah lagi. Mama sampai heran, apa pinggang papa nggak encok? Sinis Alina. Winata memang sudah berusia 50 tahun lebih, tapi semangatnya tak kalah dengan yang masih muda. Setiap hari bahkan tak pernah absen menyentuh sang istri. Masa sih ma? Perasaan sudah lama. Winata menggaruk dagunya tak percaya. Tuan, Nyonya, sarapannya sudah siap. Sri tiba-tiba muncul dan membuat mereka kaget. Iya mbak, sebentar lagi kami ke sana, tutur Alina. Baik Nyonya, apa Mas Aksa dan Mbak Rara mau dipanggilkan? Tawar Sri. Enggak usah mbak, mungkin masih tidur. Permisi Nyonya, Tuan. Iya Bi. Sementara di kamar Aksa dan Naura keduanya bahkan masih tidur berpelukan.
Mereka bahkan dengan keadaan polos tanpa sehelai benang pun hanya memakai selimut saja untuk menutupi tubuhnya. Entah berapa kali Aksa mengajarnya, mungkin 3 ronde. Setelah ronde pertama, disusul dengan ronde-ronde berikutnya. Entah mengapa Aksa begitu panas dan bersemangat dalam merengkuh kenikmatan bercinta dengan Naura. Naura terjaga saat merasa kandung gemilnya sudah penuh dan ingin segera dikeluarkan. Dia membuka mata dan mencoba menggerakkan kakinya, tapi justru rasa sakit dan perih yang dia rasakan saat ini. Aus! Naura mendesis kesakitan. Sontak saja membuat Aksa terbangun. Kenapa, Yang? Wajah Naura bersemu merah. Panggilan mesra yang disematkan oleh Aksa membuat perasaannya membuncah bahagia, bahkan bisa mengurangi rasa panas dan kebas pada area intimnya. Sakit, Mas. Rengeknya manja. Kapan lagi bisa bermanja-manja pada suami kulkasnya? Semoga suatu saat nanti bisa mencair gunung esnya. Hah? Yang mana yang sakit? Aksa terduduk dengan kaget. Kepalanya sontak saja berdenyut-denyut karena sudah terbangun dengan paksa. Yang bawah itu, Mas. Perih banget. Kamu apakan semalam? Mata Naura berkaca-kaca. Memang rasanya sulit untuk digerakkan. Bahkan Naura tak yakin bisa berjalan dengan normal. Loh, aku nggak apa-apa kan, Yang? Apa aku terlalu kasar semalam? Tanya Aksa dengan iba. Kamu nggak mau berhenti, Mas. Kamu pikir aku nggak lelah. Dan sekarang kita kesiangan. Aku malu sama mama dan papa. Naura cemberut. Aksa tergelak. Matanya melirik jam digital yang ada di atas nakas. Saat itu memang sudah jam 8 pagi. Tapi dia rasa orang tuanya mengerti jika mereka tengah sibuk bercocok tanam semalam. Kok malah tertawa sih, Mas? Menyebalkan. Naura memukul lengan Aksa dengan keras. Aduh, sakit, Yang. Mas ngeselin. Sudah aku mau mandi. Naura menyibak selimut dan mencoba turun dari ranjang. Tapi yang terjadi dia malah kesakitan dan terduduk lagi di tepi ranjang. Au, sakit banget ya. Ayo aku gendong. Kita mandi bersama. Dengan sigap Aksa segera menggendong tubuh mungil sang istri dan membawanya ke kamar mandi. Tak peduli jika saat itu mereka masih telanjang bulat. Mau mandi air hangat atau air shower saja, Yang? Tanya Aksa setelah menurunkan tubuh sang istri di lantai. Air shower saja, Mas. Lirih Naura. Rasa malu tiba-tiba menyerang dirinya, karena saat ini dia tengah polos tanpa sehelai benang pun. Ya sudah, ayo aku bantu mandi. Aksa kembali menggendong Naura dan membawa ke bawah shower. Setelah itu dia menyalakan shower dan air yang sejuk sontak membasahi tubuh keduanya. Aksa dengan telaten menyabun setiap jengkel tubuh sang istri. Bahkan di area tersembunyi juga tak luput dari jangkauan tangannya. Aksa ingin menebus rasa bersalahnya karena sudah membuat sang istri kesakitan. Kali ini Aksa benar-benar hanya ingin membantu Naura untuk mandi. Mas, aku bisa mandi sendiri. Tolak Naura saat telapak tangan Aksa kembali menyusup di sela pahanya. Rasa geli yang diciptakan oleh Aksa membuat dia tak henti menggigit bibirnya. Enggak apa-apa, aku yang sudah membuat kamu seperti ini. Aksa yang tengah menyabun area favoritnya mendongak. Bisa dia lihat wajah cantik itu tengah memerah. Mas, tapi rasanya geli, Mas. Sudah biar aku saja. Naura mendorong tangan Aksa yang masih mengusap pahanya dengan busa sabun. Sudahlah, kamu diam saja. Ini sudah hampir selesai. Aksa tetap pada pendiriannya. Dan akhirnya Naura hanya bisa mengalah. Dia biarkan saja apa yang ingin dia lakukan Aksa pada dirinya. Setelah sesi mandi bersama selesai, Aksa kembali menggendong Naura yang sudah memakai kimono kamar mandi. Dan pria itu juga membantu memakaikan baju pada sang istri. Setelah itu turun ke bawah untuk mengambil sarapan buat dia dan sang istri. Tak mungkin untuk Naura bisa turun dengan keadaan seperti itu. Kok turun sendiri? Menantu mama mana? Tanya Alina heran saat melihat sang putar masuk ke dapur. Ada di atas, sahut Aksa singkat. Dia mengambil sebuah mampan yang cukup besar dan membawa ke meja makan. Sontak saja membuat Alina heran dan saling berpandangan dengan Sri. Sementara Winata sudah masuk ke ruang kerjanya.
Entah apa yang dilakukan pria itu di hari libur seperti ini. Kok nggak diajak turun sarapan? Pasti dia lapar loh, Sa. Protes Alina. Kesal sekali dia kepada sang putra yang dia pikir hanya mementingkan perutnya sendiri saja. Ini mau aku bawakan sarapan ke atas, Ma. Jawab Aksa, sembari mengisi 2 piring kosong dengan nasi goreng yang sudah dingin, lalu ditambahkan paha ayam goreng di piring masing-masing. Tak lupa bawang merah goreng dan acar timun dia berikan sebagai pelengkap. Loh, emangnya kenapa? Apa Rara sakit? Dengan cemas Alina mendekati sang putra yang tengah sibuk menuangkan teh hangat dari sebuah teko ke gelas. Enggak, Ma. Jawaban Aksa yang singkat dan padat membuat Alina kesal dan memukul lengan sang putra. Plak! Aduh, Ma. Kenapa dipukul sih? Aksa menatap sang mama dengan wajah protes. Bahkan pukulan sang mama meninggalkan bekas kemerahan pada lengannya yang putih. Kalau ditanya orang tua dijawab dengan benar. Jangan sepotong-sepotong seperti itu. Kesal Alina. Sri hanya terkikil geli melihat pasangan ibu dan anak yang tengah berdebat itu. Jawab apa lagi, Ma? Memang Rara nggak sakit kok. Aksa sudah siap membawa Mampan ke kamarnya. Lalu kenapa nggak diajak sarapan ke bawah saja? Kejar Alina. Dia nggak bisa jalan, Ma. Mau aku gendong nggak mau. Malu katanya. Kakinya kesleo. Alina bertambah cemas. Enggak, Ma. Hanya sedikit lecet dan saja, Ma. Jatuh. Mama, kenapa kayak wartawan saja sih nanyanya? Rara nggak bisa jalan karena itunya lecet. Puas, Mama. Setelah berkata demikian, Aksa bergegas meninggalkan meja makan. Sebelum mendapatkan amukan dari sang mama, Alina sontak berdiri judes. Aksa, dasar kurang ajar kamu.